Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak untuk kelas 10 TBSN? Mudah-mudahan kabar kalian sehat, juga keluarga kalian juga mudah-mudahan semuanya sehat, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke anak-anakku kelas 10 TBSN, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang sudah Bapak berikan. Intinya kita mengevaluasi kegiatan pembelajaran dari mulai hand tool, power tool, dan kerja bangku. Nah untuk itu, tapi sebelumnya Bapak ingatkan tetap taati aturan pemerintah, yaitu tentang masalah protokol kesehatan, selalu menggunakan masker ketika kalian keluar rumah. Oke. Untuk pembahasan evaluasi hasil dari kegiatan pembelajaran yang sudah ya, yang kemarin kalian sudah dipelajari, mungkin ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami, yang harus kalian bisa mengerti. Intinya untuk masalah pembelajaran tentang hand tool itu kalian harus paham bagaimana yang namanya hand tool itu seperti apa, yang namanya kerja bangku itu apa, dan power tool itu seperti apa. Itu sebagai penggabungan evaluasi hasil dari pembelajaran yang sudah Bapak berikan. Oke, tapi tujuan dari pembelajaran untuk semua materi ini adalah yang pertama, kalian itu harus mengenal atau memahami semua peralatan bengkel, baik hand tool, power tool, atau peralatan kerja bangku. Yang kedua, kalian harus bisa memperagakan mana sih yang namanya alat A, mana sih yang namanya alat B, itu harus tahu. Sehingga kalian ketika di lapangan ataupun di bengkel, kalian sudah paham, sudah mengerti. Jangan sampai kalian tidak tahu sama sekali. Kemarin sudah Bapak jelaskan semuanya, gambar-gambar pun sudah Bapak jelaskan, termasuk juga pembelajaran secara luring ataupun tatap muka kita juga sudah melaksanakan. Sehingga nanti ketika kita tatap muka di sekolah, kalian sudah tidak asing lagi dengan peralatan-peralatan yang sudah Bapak berikan, materinya juga peralatannya sudah Bapak kenalkan. Oke, untuk hand tool itu seperti apa? Nah, Bapak jelaskan hand tool itu awal kalian tertukar pengertiannya. Kalau hand tool itu adalah peralatan bengkel yang menggunakan tenaga manusia, ya. Itu namanya hand tool. Contohnya banyak, kemarin juga dijelaskan, banyak semacam tang juga ada beberapa jenis tang. Ya, ada tang kombinasi, ada tang lancip, ada tang potong, ada tang sirklip, ada tang scripting, itu dan lain-lain. Obeng juga sama, ada obeng plus, obeng minus, ada obeng ketok, terus juga yang lainnya juga udah Bapak jelaskan semuanya ya. Nah sekarang ke kerja bangku, peralatan kerja bangku itu seperti apa? Beda dengan peralatan hand tool. Emang termasuk juga peralatan kerja bangku itu masuknya ke hand tool juga, karena bentuknya menggunakan tenaganya tenaga manusia. Contoh misalkan ragum, ya, ragum ada gergaji besi, ada penitik, ada pahat, ada kikir, itu termasuk ke dalam peralatan kerja bangku. Kenapa disebut peralatan kerja bangku? Kalau peralatan kerja bangku itu pekerjaannya itu adalah dikerjakan di atas meja kerja. Nah, meja kerja itu pun termasuk peralatan kerja bangku. Nah, itu ya. Jadi peralatan meja kerja itu juga termasuk peralatan kerja bangku. Nah, ini kalau kerja bangku itu jenis pekerjaannya itu dikerjakan di atas meja. Misalkan kalian ya mau memotong besi, ya, mau memotong besi, otomatis besi itu akan dijepit di alat yang namanya ragum.
Itu ragum itu dia adanya di mana? Di atas meja kerja. Nah, kalian ketika mau mengikir, ya, mengikir sesuatu atau meratakan benda kerja, menghaluskan benda kerja itu dengan cara mengikir. Nah, itu di mana dikerjakan? Di atas meja kerja juga. Nah, itu yang namanya peralatan kerja bangku. Jadi pekerjaannya itu, jenis pekerjaannya itu dilakukan atau dikerjakan di atas meja kerja. Itu kerja bangku. Nah, yang ketiga itu ada power tool, ya. Power tool itu pengertiannya adalah peralatan-peralatan bengkel yang menggunakan tenaga listrik, ya, ataupun misalkan tenaganya dari gas atau angin. Contoh kan ada, kita mempunyai misalkan suatu alat yang namanya impact itu bor impact, tapi menggunakannya misalkan kalian tidak langsung ke power AC, ya, AC 220 volt, tapi menggunakan baterai yang hanya misalkan baterainya itu cuma 12 volt ataupun misalkan 9 volt untuk menggerakkan peralatan tersebut. Nah, ini walaupun kita menggunakan baterai, itu baterai juga termasuk listrik, ya, tapi arusnya mungkin arus DC bukan AC. Beda dengan misalkan portable drill atau ya portable drill, isinya bor portable yang tenaganya itu ada yang menggunakan listrik, ada yang menggunakan juga angin ataupun kompresor. Tapi itu termasuk juga ke peralatan power tool, karena bukan manusia yang menggerakkannya, tetapi listrik. Listrik itu ada arus AC, ada arus DC. Ingat ya, ada arus AC, ada arus DC. Nah, jadi ketika kita ada pertanyaan model kemarin kan Bapak ada pertanyaan, ya. Contohnya kemarin ada impact mesin impact itu walaupun menggunakan misalkan tenaganya itu menggunakan baterai, ya, batu baterai. Nah, termasuk ke power tool nggak? Tapi ada yang jawab kalian itu ada yang jawab bukan termasuk ke power tool. Berarti kan jawaban itu salah, ya. Yang benar itu ya masuk ke power tool walaupun tenaganya hanya digerakkan oleh batu baterai. Yang misalkan kata Bapak juga ada yang 12 volt, ada yang 9 volt. Bahkan mungkin ada di bawah yang 9 volt. Nah, itu ya. Jadi power tool itu ya jenis alatnya masih banyak, ya. Kita sebutkan tadi ada mesin drill, ada impact, ada mesin grinder, ada cutting wheel, dan lain-lain. Itu termasuk peralatan power tool. Nah, untuk kedepannya, ya, kalian nanti, jadi gini, sebelum kalian menginjak ke materi selanjutnya, yaitu workshop equipment, ya, workshop equipment, ya. Workshop equipment itu seperti apa? Contoh, kita akan membahas yaitu alat yang emang tidak seharusnya digunakan itu setiap hari. Itu hanya alat kerja, isinya bantu aja. Kalau workshop equipment, ya, equipment itu semacam alat peralatan hanya sebagai pembantu ketika kita melaksanakan pekerjaan. Contoh misalkan kalau di bengkel sepeda motor ada yang namanya big leg, ya. Big leg itu mempermudah kita dalam suatu pekerjaan. Misalkan kita mau nyervis motor dengan posisi yang agak susah, makanya kita ada yang namanya big leg. Big leg itu semacam hidrolik, ya, yang tempat untuk dudukan motor itu biasanya ditemukan di bengkel-bengkel resmi Honda, Yamaha, seperti itu pasti ada semua. Jadi ketika kita susah dalam misalnya memperbaikinya, kita menggunakan big leg itu diangkat motornya itu kan, dinaikkan, ya, dinaikkan itu namanya workshop equipment.
Jadi ada lagi semacam ada dongkrak seperti dongkrak seperti botol, terusnya dongkrak seperti cakar ayam, dongkrak seperti ya banyak lah. Contohnya ya nanti kita pelajari untuk pertemuan yang selanjutnya. Cuma Bapak di sini hanya menjelaskan, tolong kalian pelajari yang kemarin tentang hand tool, peralatan bengkel, kerja bangku, dan power tool. Kalian minimal harus bisa menguasai peralatan-peralatan tersebut. Jangan sampai nanti kita sebentar lagi kan ada yang namanya PTS ya. PTS itu berarti kan hasil dari pembelajaran kemarin kita tes sampai di mana kemampuan kalian, sampai di mana daya ingat kalian ketika Bapak ngasih materi tentang peralatan-peralatan tersebut. Yang 3 tadi ya, yaitu hand tool peralatan bengkel, hand tool kerja bangku, dan power tool peralatan bengkel. Semua itu peralatan bengkel. Nah di sana nanti kita ketahuan kemampuan kalian itu diukur kemampuan kalian, daya ingatnya ataupun keterampilannya sejauh mana nanti di PTS, penilaian tengah semester. Di penilaian tengah semester ini nanti ketahuan siapa yang misalkan yang benar-benar istilahnya mengikuti pembelajaran secara PJJ. Walaupun kita belajar PJJ, kalau memang kita kreatif ya, itu banyak kita temukan, misalkan gampang lah ya, sekarang zamannya zaman canggih. Kita bisa download di YouTube, di mana gitu kan, bisa peralatan-peralatan bengkel itu bisa ketika misalkan Bapak kurang memberikan materi, misalnya ada peralatan-peralatan yang kelewat ya, ataupun yang tidak ditayangkan dalam video ataupun di PowerPoint, kalian juga bisa menambahkan cari di Google ataupun di YouTube lah bisa. Nah itu kan namanya kalian itu berarti kan ada kemauan, ada kreativitas kalian untuk memahami lebih jelas bagaimana misalkan bentuknya seperti apa ya, fungsinya juga seperti apa. Nah nanti itu sebagai tambahan ketika misalkan ada pola pembelajaran dari Bapak itu yang tidak tersampaikan ataupun kelewat, karena alat-alat perbengkelan itu sangatlah banyak. Bukan hanya yang dikasihkan oleh Bapak itu secara umum saja, tapi yang tambahannya itu ya mungkin ya lebih banyak lagi ya, mungkin ada nyampe ratusan. Kalau kita kan kemarin baru puluhan ya, itu pun kalau emang kalian bisa menerima ataupun bisa mengingat ya apa yang diberikan oleh Bapak tentang masalah peralatan dulu, peralatan bengkel dulu. Nah, kita kan nanti di workshop equipment itu nanti kita ketemu setelah PTS ya. Setelah PTS kita ke workshop equipment, selanjutnya mungkin nanti ke sistem hidrolik dan pneumatik gitu kan. Itu banyak, makanya TBSM itu ingat, kalian juga harus tahu loh ya. Ini ada temuan bahwa kalian masuk ke jurusan TBSM ya, tapi tidak tahu apa sih itu namanya, kepanjangan TBSM itu juga tidak tahu. Nah itu jangan sampai terjadi. Apa sih TBSM itu, kepanjangan dari apa gitu kan. Nah ini Bapak jelaskan di sini, kalau emang yang belum tahu ya, bukan teknik sepeda motor, bukan ya. Jadi kalau TBSM adalah teknik dan bisnis sepeda motor. Jadi kalian cuma hanya bilang jurusan apa, jurusan TSM, itu sebetulnya sekarang itu dirubah, bukan TSM tapi ada B, TBSM ya. Intinya berarti teknik dan bisnis sepeda motor. Jangan sampai nggak tahu loh, awas ya, jangan sampai nggak tahu kalian ngikut istilahnya jurusan TBSM tapi TBSM itu kepanjangannya itu tidak tahu sama sekali. Nah, itu seperti kemarin juga selain dari peralatan kita bahas, Bapak udah bahas masalah APD ya, alat pelindung diri. Nah dalam alat pelindung diri ini kalian juga harus tahu ketika kalian di bengkel itu apa saja sih peralatan APD-nya itu ya. Minimal kan kita di bengkel itu intinya harus menggunakan misalkan sepatu safety, menggunakan helm, menggunakan masker ya, menggunakan misalnya kacamata. Kalau dalam pengelasan mungkin ya bisa menggunakan juga jaket
kulit ya, tapi bukan kulit yang untuk mejeng ya. Ini jaket spesial untuk pengelasan, itu ada jaket kulit ya. Nah itu termasuk ke APD. Termasuk juga ketika misalkan ada kebakaran ya, jenis kebakaran ringan lah, termasuknya itu jenis kebakaran tingkat B. Itu apa tindakan kita itu? Yang pertama itu emang ada pemadam kebakaran itu, alat untuk pemadam kebakaran itu yang namanya apron ya. Apron itu seperti tabung gas LPG yang suka digantung itu ya, yang suka digantung di dinding, ditempel di dinding, yang warnanya biasanya semua pemadam kebakaran itu warnanya merah. Itu sebagai ya alat untuk kesehatan dan keselamatan kerja juga. K3-nya ya. APD-nya yang tadi kayak kacamata itu mesti harus dipakai. Kadang kita APD ini selalu diabaikan karena mungkin kalau dipakai itu terlalu ribet buat kita. Tapi sebetulnya itu ya alat pelindung diri kita ketika kita bekerja. Takutnya yang namanya musibah itu kan kita tidak tahu ya, kita tidak tahu yang musibah itu datang kapan ya, di mana itu kita nggak tahu. Makanya ketika di bengkel, ketika misalnya kita udah menggunakan safety, misalkan tiba-tiba kita misalkan kesandung besi ya, kalau kesandung besi kalau misalkan yang tajam, mungkin kaki kita kalau tidak menggunakan sepatu safety ya mungkin bisa sobek ya. Karena ketika kita di bengkel itu misalkan menggunakan sepatu cat ataupun sepatu sport lah ya, kita kesandung oleh besi yang lumayan tajam, pasti ada efeknya ataupun pasti ada luka yang istilahnya yang terasa pada tubuh kita. Nah, ketika kita menggunakan safety sepatu misalnya ya, kita mudah-mudahan ya menggunakan, kalau menggunakan safety itu, sepatu safety itu kan terbuat dari mungkin lempengan dari depannya itu dari besi baja. Nah itu kalau kita misalkan dari atas lemari kejatuhan barang, nah itulah, itu namanya APD, alat pelindung diri. Juga kita perhatikan yang namanya K3-nya ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Kita juga mesti kerja itu dengan posisi yang sehat ya, dan mesti harus selamat. Nah itu kita perhatikan di sekitarnya ya, kita jangan pekerjaan itu jangan ceroboh dan sebagainya. Kita bekerja sesuai dengan SOP-nya, standar operasional prosedur, itu sudah diatur nanti ya. Nah itu untuk pembahasan evaluasi tentang masalah peralatan bengkel hand tool, peralatan bengkel kerja baku, peralatan bengkel power tool. Paham ya? Mungkin kalian juga udah paham lah. Kita hanya mengulas, mengevaluasi agar kalian benar-benar matang ya, benar-benar memahami, benar-benar istilahnya mengerti, bisa memperagakan ketika nanti di bengkel. Jangan sampai kalian disuruh mengambil misalkan salah satu peralatan bengkel, misalkan suruh mengambil kunci ring, ngambilnya kunci pas, berarti kalian tidak memperhatikan. Tapi kalau yang memang sudah memahami dan memperhatikan pembelajaran PJJ, mungkin kalian sudah tidak canggung lagi ya, sudah tidak isinya ragu-ragu lagi untuk memperagakan. Oh ini loh namanya misalkan tang sirkuit bagian luar, tang sirkuit bagian dalam, itu udah pede keyakinannya. Oke ya. Jadi untuk nanti pertemuan berikutnya kita bahas untuk masalah workshop equipment ya, workshop equipment. Selain itu juga ada yang namanya special service tool ya, special service tool atau SST. SST kepanjangan dari special service tool. Kita sedikit digambarkan. Kalau misalkan special service tool, berarti ya itu peralatan khusus ya, special service tool. Berarti peralatan khusus. Misalkan itu peralatan khusus itu ya lumayan lah, harganya juga lumayan ya. Barangnya juga mungkin jarang digunakan setiap
hari itu sewaktu-waktu saja digunakannya. Taruhlah kita misalkan ada yang namanya untuk spesial servis tool itu ada yang contohnya misalkan kunci momen, ya, ada kunci momen, ada kunci torsi misalnya. Nah di situ ada khusus di sana ya, mengukur misalkan berapa kekencangannya diukur di sana langsung ada. Itu salah satu contohnya aja. Oke, ya, untuk kalian mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam pembelajaran, kalian tetap sehat, kalian juga misalkan harus bisa mengerti atau memahami dengan PJJ ini. PJJ secara online bukan jadi masalah buat kita menambah ilmu ataupun keterampilan, tapi kan jadikan semangat buat kita, buat kalian semua, bahwa apapun musibah sekarang ini, termasuk yang namanya COVID-19 ini, semuanya itu yang ngatur itu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nerima apa adanya, kita jalanin ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan istilahnya oleh Allah itu ya barokahnya. Dengan PJJ ini kita mendapatkan barokah yang lain mungkin ya, atau berbentuknya seperti apa kita tidak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak, pembelajaran secara online ataupun PJJ ya, pembelajaran secara jarak jauh, itu mudah-mudahan kalian itu tidak mengurangi semangat, tetap paham, tetap istilahnya bisa mengerti. Nantinya ketika kita bertatap muka, kita udah siap ya, kita udah siap memperagakan ataupun mempraktekkan alat-alat tersebut. Oke, mungkin itu saja ya. Pembelajaran hari ini dari Bapak. Untuk nanti pertemuan berikutnya, mungkin tadi yang sudah Bapak katakan ada spesial service tool ataupun AST, dan ada yang namanya workshop equipment. Nanti ya, itu pertemuan berikutnya ya. Oke, itu aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya buat kalian. Sekali lagi tetap semangat. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.